Shalom, selamat hari Minggu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Di kesempatan ini mari kita coba kembali untuk dapat mempersiapkan diri kita untuk ikut dalam perenungan penyampaian firman Tuhan yang boleh kita layani buat adik-adik kita terkhusus di ibadah KKR GBKP di minggu ini. Saudaraku yang terkasih, melalui lawatan firman Tuhan yang boleh kita terima dan sampaikan, terutama bagaimana kita mengimani firman ini agar ketika kita menyampaikannya juga, orang yang mendengar firman ini akan dilawat dan dapat mengerti atas apa yang kita sampaikan. Sebelumnya saudaraku yang terkasih, sebagai manusia kita selalu memiliki keterbatasan, tapi kuasa Tuhan yang besar tidak bisa kita abaikan dalam memahami dan memaknai firman ini. Oleh karena itu, sebelum firman ini kita renungkan bersama-sama, kita akan meminta pertolongan Tuhan di dalam doa kita bersatu. Bapa yang baik, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Segala hormat kemuliaan yang kami sampaikan di hadapan-Mu Tuhan, atas segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Saatnya kami akan menerima kebaikan itu sebagai anugerah yang patut kami hargai, sehingga anugerah itu juga memampukan kami untuk melayani, untuk diberikan hikmat atas kebaikan-Mu kepada kami. Dan firman ini akan kami renungkan dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi info kasio kita di hari Minggu ini dari kitab Roma pasal 14 ayat 19 yang menjadi info kasio ataupun ayat hafalan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Inilah yang menjadi ayat hafalan ataupun info kasio kita di hari Minggu ini. Dan yang menjadi bacaan remaja diambil dari Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Dan yang menjadi renungan di hari Minggu ini, kita akan mengambil nats Alkitab yang sudah ditentukan dari kitab Filemon pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 22. Firman ini kami akan membacakan bagi kita sekalian. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kau dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri.
aku akan membayarnya agar jangan kau katakan, tangguhkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Demikianlah Filemon pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 22. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Ketika kita melihat pembacaan firman Tuhan ini, diberikan tema kepada kita adalah juru damai. Mengapa demikian adanya penting sekali kita memperoleh pendamaian? Karena Tuhan berjanji kepada kita, Dia adalah sumber damai sejahtera. Sumber damai sejahtera itu tentu akan bisa kita pakai dan nikmati ketika segala hal-hal yang membuat kita tidak damai, kita selesaikan persoalan itu dengan kasih Tuhan. Saudara-saudara, tentu adik-adik kita juga pernah merasa tidak senang dengan teman-temannya, merasa tidak suka dengan perkataan ataupun perbuatan temannya, dan bahkan teman-temannya juga pernah julid sama dia dan lain sebagainya. Tapi apapun pengalaman adik-adik kita, tentu pengalaman itu boleh menjadi guru terbaik bagi kita agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi tentu ke depannya. Kita boleh belajar dari firman Tuhan seperti bacaan kita di hari Minggu ini, Roma pasal 14 ayat 19, yang menjadi info kasio kita adalah bagaimana kita diajak kembali. Paulus mengajak jemaat Roma agar mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Yang mendatangkan satu hal yang membuat kita damai sejahtera adalah perjuangan hidup kita. Roma pasal 14 ayat 19 sudah ditegaskan oleh Paulus. Perjuangan kita untuk hidup damai sejahtera adalah salah satu jika kita mau hidup kita saling membangun, saling menopang, saling menolong. Itu tentu boleh kita mengingat kembali kitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan selanjutnya. Bagaimana firman ini mengingatkan kita kembali, sama seperti ketika saudara itu adalah sehati sepikir, mewujudkan satu perdamaian yang mendatangkan kebahagiaan bukan hanya yang bersangkutan, tapi justru kepada orang lain juga. Ini boleh kita bandingkan dengan bacaan remaja Mazmur 34. Tapi satu hal yang menjadi sangat spesifik dari firman Tuhan ini, kalau kita lihat poin penting dari perenungan kita Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 22 adalah menekankan bahwa orang percaya tidak boleh diperlakukan sebagai budak, melainkan sebagai saudara yang terkasih. Inilah harapan Paulus di dalam kitab Filemon ini, agar Onesimus diterima kembali bukan sebagai budak tapi sebagai saudara yang terkasih. Kalau kita melihat ini, tentu permintaan makna daripada yang disampaikan Paulus agar Filemon dapat menerima kembali Onesimus adalah dengan mengampuni dan mengasihinya. Intinya, dari pesan Alkitab yang menjadi renungan kita, kita mengambil dua hal penting, yaitu masalah pengampunan. Pernahkah orang bersalah kepada kita? Pasti pernah. Seperti Onesimus pernah bersalah kepada Filemon. Onesimus tidak membela diri, dia mengaku salah dan dia minta pertolongan Paulus untuk dapat memediasi antara Onesimus dengan Filemon. Tapi ketika Onesimus diperlakukan sebagai orang yang dikasihi Tuhan, ternyata Onesimus mengaku salah dan mau memperbaiki diri atas segala kekurangan yang pernah dialaminya. Inilah yang sudah diubah di dalam diri Onesimus.
yang sudah dilihat Paulus, yang sudah dibimbing Paulus, yang sudah terbukti dari perbuatan Onesimus, sehingga menempatkan Onesimus kembali kepada Filemon. Tentu permintaan yang sedalam-dalamnya yang disampaikan Paulus kepada Filemon, agar Filemon kembali menerima dia sebagai saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bukan hanya sebagai budak, tapi lebih jauh dari itu sebagai saudara. Mengapa ini bisa terjadi antara budak menjadi saudara? Karena orang yang mengampuni sudah diubahkan oleh Tuhan, memiliki kasih yang begitu besar, memiliki pengampunan yang begitu besar. Inilah yang Paulus tanamkan kepada Filemon. Dan permintaan Paulus kepada Filemon adalah sebagai kasih Allah yang diizinkan oleh Tuhan dititipkan kepada Filemon, yang akan dia aplikasikan dengan Onesimus sebagai pengampunan dan menjadikan Onesimus sebagai saudaranya. Kalau kita melihat menerima kembali orang yang bersalah, tentu ini bukan masalah gampang. Tapi Paulus mengerti bagaimana kondisi Filemon. Filemon yang sudah hidup di dalam kasih Tuhan akan mengerti dan berhikmat dalam pengertian dan penerimaan Onesimus kembali di dalam dirinya sebagai saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Semua itu Paulus minta kepada Filemon sebagai bentuk orang yang sudah hidup dalam kasih Tuhan, yang sudah menerima pengajaran dari Paulus. Sebagai saudara, kita terima orang bukan hanya yang baik-baik saja, tapi sebagai saudara itu orang yang pernah menyakiti kita, orang yang pernah bersalah kepada kita. Tapi semua itu boleh menjadi saudara kita. Kenapa bisa itu terjadi, saudaraku? Tentu karena segala sesuatu pengampunan seperti kasih Tuhan kepada kita sudah berkembang dan bertumbuh, bahkan berakar di dalam setiap orang yang memiliki kasih. Orang yang hidup dengan damai itu adalah wujud daripada persekutuan yang hidup bersama Kristus. Persekutuan yang hidup bersama Kristus menghasilkan damai sejahtera, dan damai sejahtera bersumber dari pengenalan Tuhan yang baik akan menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita, baik dalam relasi kita kepada orang lain. Jadi melalui firman Tuhan ini, teladan apa yang boleh kita ambil? Tentu Paulus sebagai juru damai, dia tidak memihak siapapun, tidak memihak Onesimus, tidak menyalahkan Filemon, tapi dia menjadi seorang juru damai yang memiliki itikat baik untuk mendorong Filemon mengampuni dan memperbaiki kesalahan Onesimus. Jadi juru damai itu tidak bisa berat sebelah, tapi berfungsi untuk yang baik yang bisa dia tanamkan kepada kedua belah pihak. Seperti perikop kita kepada Filemon, kepada Onesimus, Paulus bekerja memperbaiki segala sesuatunya agar juru damai itu bisa menghasilkan kesepakatan dalam satu perbuatan yang boleh dilakukan dalam pengampunan dan kasih Tuhan yang menguatkan segalanya. Kalau kita bawa kembali adik-adik kita yang banyak sekali potensi dirinya, yang masih bisa kita bimbing, yang bisa kita bentuk, mereka mendengarkan perkataan kita, mampukah adik-adik kita jadi juru damai? Kalau ada teman-temannya tidak damai, bagaimana adik-adik kita bisa tampil sebagai juru damai seperti Paulus? Paulus menjadi juru damai bukan karena hidupnya nyaman, tapi justru ketika Paulus ada di dalam penjara karena Injil, dia masih terbuka lebar mata imannya dan kemampuannya untuk bisa berguna bagi orang-orang di luar penjara. Itulah hebatnya Paulus. Jadi buat adik-adik kita juga, demikian kita pelayan KKR, jangan tunggu hidup kita kondusif maka bisa menjadi juru damai. Tapi juru damai itu adalah keinginan dan kerinduan kita. Ketika kita memakai kemampuan kita, kepedulian kita,
mengajar orang lain hidup mengampuni, mengajar orang lain hidup dalam kasih adalah sebagai wujud daripada kehidupan juru damai yang boleh kita nyatakan dan menjadi kerinduan hidup kita, yang kita terima kekuatan kita dari Tuhan, kita pakai sebagai juru damai, sebagai bukti penyertaan hikmat yang luar biasa kita terima sebagai modal kita yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Izinkan Roh Allah tetap bekerja bagi kita, saudaraku. Menjadi juru damai adalah salah satu tuntutan bagi kehidupan orang yang percaya. Agar mewujudkan damai itu bukan hanya sepihak yang damai, tapi semua orang memperoleh damai sejahtera sebagaimana Kristus datang ke dunia ini sebagai misi memberikan kedamaian bagi dunia, agar kita lepas dari belenggu dosa, hidup dalam keselamatan, hidup dalam damai. Yesus mengerjakan pekerjaan juru damai. Siapa yang percaya kepada Kristus Yesus akan menjadi agen juru damai, menciptakan suasana damai dimanapun kita berada. Kiranya firman ini diberkati Tuhan, menjadi berkat juga bagi kita, baik dalam pelayanan dan kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu Tuhan. Kami diizinkan kembali untuk dapat memahami dan memakai potensi diri kami, agar kami hidup dalam damai sejahtera dan menjadi juru damai bagi setiap orang yang boleh kami bantu. Kiranya kuasa Tuhan menopang kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.